di akuntansi piutang ini juga yang paling utama adalah selain kita bisa nyatat pengakuannya juga gimana kita menyisihkannya gitu, menyisihkannya. Nah, piutang adalah apa sih piutang itu? Hak pemerintah gitu ya. Nah, ini hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang diharapkan dapat diterima di masa yang akan datang. Nah, piutang ini diklasifikasikan jadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah, atau akibat lainnya yang sah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan gitu ya. Nah, kejadian apa yang bisa timbul tadi piutang gitu ya, munculnya piutang? Karena pungutan, bentuknya pajak atau bukan pajak. Pungutan ini pajak atau bukan pajak? Pajak itu saat terbitnya dokumen penagihan, STP, ketetapan kurang bayar ya. Ini SPT, ini apa? SPPT harusnya surat pemberitahuan pajak tahunan gitu ya. Lalu ada bukan pajak, terbitnya dokumen penagihan seperti surat tagihan dan SKPKB, PNBP, surat kurang bayar, PNBP gitu ya. Lalu ada perikatan. Perikatan misal kita memberikan pinjaman kepada Pemda. Ada perikatan, maka pengakuannya terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan dari kas negara. Dan ada perikatan jual beli, penandatanganan, dan kemitraan. Kemudian ada imbalan fasilitas jasa. Nah, ini pengakuannya saat naskah perjanjian, penjualan, dan BAST telah ditandatangani kedua belah pihak. Gitu ya. Jadi nggak cuma perjanjian penjualan, tapi BAST ini ya. Berita acara serah terima. Nah, belum ada yang diserah terimakan, berarti belum bisa. Ya. Kita akuin nih. Kemudian tagihan penjualan aksuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Bentuk wujudnya ini karena terjadi penjualan. Penjualan kan ada penjualan tunai, penjualan aksuran. Nah, ini karena penjualan aksuran, ada tuntutan apa? Ada tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Pengakuannya saat terjadinya penjualan untuk angsuran atau saat ditetapkannya TPTGR gitu, ada suatu tetapkan TPTGR gitu ya. Nah, kalau nggak salah 30 hari setelah itu harus dibayar, tapi kalau ditunda atau diangsur gitu ya kan kalau nggak salah 2 tahun ya apa ya. Nah, ini kemudian jenis piutang jangka pendek. Nah, pada dasarnya utang-utang penerimaan itu sifatnya jangka pendek gitu ya. Utang penerimaan pajak PNBP itu nggak ada yang jangka panjang gitu ya. Semuanya jangka pendek. Piutang pendapatan pajak pusat, piutang pajak DJP dan DJPC gitu ya. Piutang bukan pajak sampai dengan tanggal pelaporan belum dilunasi mencakup piutang dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan laba BUMN dan PNBP lainnya. Kemudian ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran TPA tadi ya. Pemerintah dapat melakukan pemindahan BUMN dijual tunai atau cicilan atau angsuran, tidak lewat 12 bulan gitu ya. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaraan atau tuntutan ganti rugi. Piutang pengenaan ganti kerugian negara kepada bendara disebut tuntutan perbendaraan dan kepada pegawai negeri bukan bendara disebut TGR jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian ada bagian lancar dari piutang jangka panjang. Ada beban dibayar di muka. Ini pembayaran barang jasa pihak lain lebih dulu, dibayar dulu. Contoh uang muka beli aset, uang muka sewa gedung dibayar di muka gitu ya. Kemudian ada piutang BLU, kegiatan operasional dan non operasional BLU, piutang transfer ke daerah. Piutang dana transfer ke daerah melebihi dari jumlah hak Pemda pada tahun anggaran berjalan akan dibayarkan kembali oleh Pemda ke pemerintah pusat gitu ya.
Jadi kalau kita nih misal terjadi lebih bayar ini biasanya terjadi di transfer dana bagi hasil sih ya, itu kita kelebihan bayar. Jadi realisasi penerimaannya tidak sesuai, makanya kita kelebihan transfer. Kok bisa terjadi Pak? Ya itu tadi, karena kita kan nyalurin per triwulan ya. 2 triwulan pertama itu ya kita nyalurin berdasarkan eh, prediksi kita, prognosa penerimaan. Tapi ternyata prognosa penerimaan itu meskipun terus cuma sekian persen ya nggak sampai 50% dua-duanya itu ternyata penerimaannya memang lagi misal shortfall gitu ya, jadi nggak bisa memenuhi, akhirnya terjadi lebih bayar. Maka tadi piutang dana transfer tadi ketika melebihi dari jumlah hak Pemda pada tahun anggaran berjalan akan dibayarkan kembali oleh Pemda kepada pemerintah pusat, disetorkan atau dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran datang. Nah, ini. Jadi biasanya sih kebanyakan ini nih dikompensasi, jadi tahun depan dipotong gitu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Piutang pajak nilai nominal, berarti nilai yang transfer ya, berapa nominalnya. Piutang bukan pajak nilai nominal. Bagian lancar tadi tagihan penjualan angsuran, nilai TPA yang akan jatuh tempo gitu ya. Kalau TPA-nya misal 12 juta, yang jatuh tempo 1 juta ya TPA-nya 1 juta. Bagian lancar tentang sama tuntutan ganti rugi TPTG ini TGR ini ya. Nilai TPTGR yang akan jatuh tempo berapa? Bagian lancar piutang jangka panjang, nilai piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pengukurannya. Beban dibayar di muka, nilai yang belum diterima berapa? Nilai yang belum diterima berapa? Jadi apa namanya? Ya kayak tadi balikannya pendapatan diterima di muka. Kemudian ada piutang BLU, nilai nominal, dan piutang transfer ke daerah nilai nominal. Nah ini ya contohnya nih, timbul hak dan reklasifikasi gitu ya. Tanggal 16 Juni terbit surat penagihan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan. Kan biasanya kalau kita eh, apa berkontrak dengan penyedia, penyedia gagal bukan one prestasi, gagal mencapai gitu ya, atau terlambat menyerahkan, maka ada denda biasanya 1/1000 gitu ya, 1/1000. Nah, ketika dia telat, terbitkan surat penagihan, dendanya 10 juta. Maka saat terbit surat tagihan tadi, kita nyatet piutang pada pendapatannya. Bukan saat misal harusnya kontrak selesai 30, tanggal 31 eh, sudah langsung kita akuin. Enggak. Belum tentu kalau belum diterbitkan, itu ya nggak bisa juga. Tanggal 31 Desember, nah ini reklas nih. Reklas ini supaya apa? Supaya di tahun berikutnya kita bisa bayarkan, nggak bisa, kan yang bisa dibayarkan kan eh, bagian lancarnya, bukan TPA-nya. Misal dilakukan reklas atas TPA yang akan diterima tahun depan, ya, 12 juta gitu ya. Misal dia penjualan angsuran 24 juta tahun 2015, tahun 2015. Saya jual 24 juta secara angsuran. Nah, di tahun 2016 jadi angsurannya sejuta sampai 12 berarti 12 juta. Nah, 12 juta ini yang akan jatuh tempo di tahun depan. Tulis nih di kelas ini. Jadi bagian lancar piutang jangka panjang, apa piutang bagian lancar piutang jangka panjang TPA kalau ini ya. Pada piutang jangka panjang apa TPA gitu ya. Ini ilustrasi TPA TPTGR. Sebenarnya tadi sudah ada ya. Cuma ini juga dijelaskan nih. Misalnya nih TPA nih 72 juta. Ya nih. Satker misal KPP jual mobil dinas kepada Anto ini pegawai ya 72 juta. Dokumen perjanjian 25 Agustus. Nah, dokumen perjanjiannya 25 Agustus. Karena sudah timbul perjanjian gitu ya. Pasti harusnya perjanjian ini sudah diserah terimakan ini kan kalau nggak ada serah terimanya gitu ya. Kita ngakuin nih TPA pada pendapatan LO karena sebelumnya memang sudah jelas nih. Apa namanya jualnya angsuran ya, jual. Ini secara angsur tiap tanggal 5. 72 juta, 72 juta. Ketika ada aliran kas masuk gitu ya, angsuran pertama pada tanggal 5 September, maka nulis nih
diterima dari entitas lain pada tagihan penjualan angsuran TPA. Nah ini 2 juta, ada 2 juta. Ini diterima pada pendapatan LRA PNBP gitu ya. Karena tadi jual, ini ada pendapatan LRA PNBP. Tagihan, ini pendapatan. Nah, pendapatan LO-nya sudah diakuin di pertama gitu ya. Kan ini setelah ada aliran masuk, dia mengurangi apa? TPA-nya berkurang. Karena baru pertama kali ini ya, maka kita apa? Mereklasnya gitu ya. Untuk tahun depan, kan tadi kan cicilannya 2 juta per bulan ya. Nah, 2 juta kali 12, 24 juta, maka kita reklasnya supaya bisa dibayar. Di tahun berikutnya, bagian lancar TPA pada tagihan penjualan angsuran senilai 24 juta gitu ya. Nah, itu. Penyisian piutang. Nah, tujuan penyisian piutang jangka pendek dan jangka panjang adalah untuk tadi menyajikan nilai bersihnya, realisasi bersih NRV ya, net realizable value. Penyisian piutang menimbang kualitas atau umur piutang. Ini pakai metode pencadangan. Kualitas piutang hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh debitur. Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan. Nah, terhadap apa? Belanja dibayar di muka atau uang muka belanja? Nggak perlu. Ada penentuan kualitas piutang. Belanja dibayar di muka. Waduh. Piutang transfer ke daerah. Wah. Dan piutang kelebihan pembayaran dimaksud yang dikompensasikan di tahun anggaran berikutnya. Nggak perlu disisihkan. Gitu ya. Jadi ada 2 komponen ini. Penentuan kualitas piutang tadi kan ini kan per dirjennya bukan PMK-nya PMK 69 nih, PMK 207 tahun 2019 ini kan yang menerbitkan DJKN nih. Nah, untuk piutang pajak diatur sendiri nih di Dirjen Pajak. Untuk piutang pajak kepabeanan cukai diatur sendiri oleh Dirjen PJ. Untuk piutang penerusan pinjaman diatur dengan Dirjen Perbendaraan gitu ya. Jadi kalau misal piutangnya karena ini ya penyisiannya ngajunya ke sini gitu ya. Kebijakan penyisian piutang KL. Nah, ini ada 4 klasifikasi gitu ya. Lancar, kurang lancar, diragukan macet. Lancar ini disisihkan paling sedikit 5 per mil ya, atau 0,5%. Ketika tadi piutangnya belum dilunasi hingga jatuh tempo gitu ya. Jatuh tempo pelaporan ya. Kurang lancar, belum dilunasi hingga 1 bulan sejak surat agen pertama. Disisihkan 10%. Kemudian diragukan belum dilunasi hingga 1 bulan sejak surat tanggihan kedua. Kemudian macet, belum dilunasi hingga 1 bulan sejak surat tagihan ketiga dikeluarkan atau piutang dilimpahkan ke DJKN. Maka disisihkan 100% dari nilai piutang kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Nah, di sini juga dicontohkan sih. Ini misalnya lancar nih, 5 per mil. Ini bukan 5% ya, tapi 0,5% ya harus ini salah. Ya. Minimal tarif. Nah, ini minimal 0,5%. Kurang lancar 10%, diragukan 50% dan ini 100%. Nah, ini jenis agunannya yang nanti akan mengurangi dasar piutangnya. Ini agunannya ada agunan macam-macam, ada surat berharga, tanah sertifikat, tanah SHM, tanah giri gitu ya. Kemudian kalau misal pakai hipotek gitu ya, atau jaminan fidusia. Nah, ini contohnya nih ya. Misal penyisian piutang tak tertagih PTT nih, tanggal 31 Desember ditemukan bahwa Satker gitu ya. Tadi belum ini ya, belum share screen ya Pak ya, lupa ya. Iya Pak. Nah, jadi tadi ya, yang ini tadi ada tarif penyisiannya tadi ada revisi ya ini 0,5% nih ya.
Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan ini, jenis agunan gitu ya, jenis agunan. Nah, ini contohnya, 31 Desember ditemukan bahwa Satker punya tunggakan piutang PNBP 75 juta nih. Dan telah dilakukan tagihan yang kedua, meskipun surat tagihan belum diterbitkan. Berarti jatuhnya kalau tagihan kedua tadi kan fasenya di sini nih, tagihan kedua nih. Nah, tagihan kedua diragukan, berarti 50%. Tetapi karena surat tagihannya belum keluar, berarti masuk di sini kurang lancar nih. Gitu ya. Maksudnya kurang lancar nih. Nah, ini ya, kurang lancar. Kualitas kurang lancar berapa? Tarifnya 10%. Oh, dia punya jaminan apa? Satker pegang agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan surat kiri dengan NJP 50 juta. Udah, berarti nilainya berapa? 75 juta tadi. Ya, 10% kan ya, 10% dikali 75 juta. Tetapi nilai ini istilahnya apa ya? DPP lah kalau apa ya. Dasar pengenaan pajaknya, bukan dasar pengenaan penyitaan tak terlagi gitu ya. Ini nilainya 75 juta ini. Nah, 75 juta ini dikurangi agunannya. Agunannya kan nilainya berapa? 50 juta. Nah, berdasarkan ketentuan tahun ini karena dia gire gitu ya. Ini gire, sinar tanah berupa gire letter C, maka nilainya harganya 50 juta tuh. Cuma nggak dihitung full, tapi 50% dari NJOP. Berarti 25 juta. 75 juta dikurang 25, maka 50 kali 10% 5 juta. Maka disisihkan di tanggal 31 Desember sebesar 5 juta. Di sini, beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih senilai 5 juta gitu ya. Nah, di sini ada penghentian pengakuan piutang ya. Kalau lunas otomatis lah ya. Jadi penghentian pengakuan piutang itu terjadi atas dua sebab. Karena dilunasin atau dihapus. Dilunasi sudah jelas. Kalau dihapuskan itu ada dua. Dihapus bukukan, ini pakai metode akuntansi, atau dihapus lagihkan perdata. Dihapus bukukan piutang, ini di write off. Di write off dari pada laporan, laporan keuangan. Ya. Kebijakan internal pesimis kemampuan debitur membayar proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai NRV gitu ya. Penghapus bukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis formal. Usaha penagihan tetap dilakukan, piutang yang sudah dihapus bukukan dieliminasi dari neraca dan dibukukan secara ekstra kompatibel di CLK gitu ya. Di ekstra kompatibel serta CLK, jadi dikasih keterangan di situ ya. Apa? Ada penghapusan dua ya, bersalat dan mutlak. Bersalat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara dari pembukuan pemerintah pusat tanpa menghapus hak tagih, sedangkan mutlak ini dilakukan dengan menghapuskan hak tagih. Jadi udah di write off, di write down juga ya. Penghapus tagihan piutang. Nah, tadi hapus tagih piutang ya. Penghapusan hak tagih, upaya tagih secara perdata. Bagaimana kriterianya? Jadi piutang yang akan dihapus tagihkan diusulkan kepada menteri kan sesuai kewenangan menteri atau presiden gitu ya. Bisa tergantung. Ini usulan menteri pimpinan lembaga sesuai kewenangannya. Kapan dihapus tagihkan? Ketika sudah 2 tahun sejak dihapus bukukan. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan. Nah, ini diberikan kepada Kementerian Keuangan. Bisa, boleh nggak gitu ya. Jurnal standar penghapus bukuan piutang gitu ya. Jadi kan ada yang disisihkan, piutangnya berkurang. Nanti udah hilang. Semakin banyak penyisihan piutang, nah, piutang semakin berkurang terus di sini ya. Kemudian penerimaan piutang yang telah dihapus bukukan. Misal ini sudah dihapus bukukan, tetapi terus kemudian dia bayar nih. Nah, mengunculkan kembali nih, diterima dari entes lain pada pendapatan LU gitu ya. Kalau sudah diterima, kita munculkan di sini. Udah langsung aja. Ini penyajian piutang, ya, kurang dari 12 bulan disajikan di neraca sebagai aset lancar, jika lebih dari 12 bulan sebagai piutang jangka panjang. Penyisian piutang tidak tertagih sebagai kontra akun piutang. Jadi ada kontra akun piutang. Dia ada PTT pada penyisian piutang. Gitu ya. Penyajian piutang dalam
MU, wah ini kelihatannya yang nyusun ini penggemar MU ya. Apa MU ini apa nih? MU asing ya, mata uang asing gitu. Menggunakan kurs tengah bank sentral ya pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran, kenaikan atau penurunan kutas periode berjalan. Kalau ada bunga denda, komitmen fee, penalti, dan biaya lainnya yang sejenis yang timbul dari piutang jangka panjang, itu diakuinya sebagai apa? Piutang jangka pendek atau aset lancar. Nah nih, pengungkapan piutang CLK gitu ya. Informasi piutang pada CLK mencakup apa? Kebijakan akuntansi, gimana ngakuinnya, gimana ngukurnya. Kemudian rincian per jenis saldo menurut umur ya, tadi umurnya berapa, tingkat kolektabilitasnya. Kemudian penjelasan penyelesaian piutang masih ada di KL atau diserahkan kepada KPKNL. Kemudian jaminan atau sita jaminan jika ada. Piutang yang sudah dihapus bukukan tidak disajikan lagi di neraca, kan sudah dihapus bukukan nih. Ini semakin banyak penuh udah kontrakunnya kan habis hilang dari neraca. Namun dicatat secara ekstrakom, berarti di luar off balance sheet, di luar laporan keuangan ya. Namun secara yuridis formal belum dihapus, terus ditagih gitu ya. Nanti kan ada tadi 2 tahun ya. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada DJKN, pencatatan atas piutang tidak dikasihkan ke DJKN, tetapi tetap melekat kepada satker yang bersangkutan. Pengungkapan penghapus bukuan piutang di neraca meliputi jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor, dan tanggal keputusan. Kemudian ada penghapusan piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang diperlukan. Oke, sementara itu penjelasan yang panjang gitu ya, dari slide yang lumayan panjang gitu. Semoga bisa dipahami gitu ya.